Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat Radio KDS 8, kita jumpa lagi di program Nata Hati bersama Ustadz Ridho Basuki. Spesial bulan suci Ramadan, sudah di hari ke-19 penikmat Radio KDS 8 di tanggal 1 Mei. Sudah berganti bulan, 1 Mei 2021. Pembahasan kita hari ini berarti sudah bersyukur nih Ustadz ya? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bersyukur sama-sama biru. Ya, bersyukur kita masih sampai saat ini masih bisa bertemu Ustadz ya. Betul. Kemudian juga sehat. Sehat, terus masih bisa masih bisa puasa, masih bisa bernafas seperti itu ya Ustadz ya. Baik, Ustadz Ridho, langsung saja kita tidak usah membuang waktu agar nanti pertanyaannya semua bisa terjawab ya. Kita punya 5 segmen penikmat Radio KDS 8, nanti kedua sampai kelimanya boleh tanya jawab melalui WhatsApp, telepon maupun di SMS-nya Radio KDS 8. Langsung saja Ustadz mengenai bersyukur untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat Radio KDS 8, pemirsa Malang TV, syukur alhamdulillah kita hari ini juga dapat sehat, dapat sempat, dapat nikmat ya. Semua itu tentu atas rahman rahimnya Gusti Allah. Yang kedua mungkin ya kita mungkin nggak terlalu membanggakan diri, mungkin atas rasa syukur kita akhirnya Allah menambah selalu bertambah. Dengan bersyukur diharapkan memang kita jadi lebih nyaman ya. Hakikatnya sebuah kebahagiaan itu salah satunya ketika kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang. Nah, rasa senang, tenang, tentram dan seterusnya itu sebenarnya bisa dicapai ketika kita mampu bersyukur, yaitu dengan senang hati menerima apapun yang terjadi setiap saat pada diri kita. Nah, kadang kita menjadi susah gara-gara apa yang ada di depan kita tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau kita balik, jadi apapun yang terjadi kita akan merasa senang, mungkin akan lain masalahnya. Kita sering merencanakan seolah-olah kita yang punya waktu, kita yang punya kuasa, sehingga ketika rencana kita tidak sama seperti yang kita rencanakan, tidak terwujud, akhirnya kita kecewa. Kecewa yang berkelanjutan bisa menyebabkan rasa susah. Rasa susah bisa berkembang menjadi tekanan atau depresi. Dan depresi akan membahayakan fungsi kerja mulai pusat saraf kita, metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, dan pada akhirnya kita menjadi manusia yang tidak sehat ya. Untuk itu di hari yang ke-19 insya Allah Mbak Tia ya, berarti rujukan kita di juz 19, terutama di surat An-Naml ya. Di sana lebih banyak kita diingatkan oleh Allah bahwa rasa syukur itu milik Allah, yang berhak mendapat pujian kita atas rasa syukur kita adalah Allah, karena memang yang menciptakan bumi dan langit, yang menciptakan siang dan malam, yang menciptakan bagaimana bumi, bulan, bintang itu beredar pada porosnya dalam waktu dan gerakan yang telah teratur, dan itu semua adalah hak prerogatif Gusti Allah, adalah kewenangan sepenuhnya. Dan semua itu ketika kita merasakan ada manfaat dari langit dan bumi serta isinya itu, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa melihat di An-Nisa ya. Itu Allah juga mengingatkan ketika kita bersyukur, sesungguhnya tidak ada dosa pada diri kita ketika kita beriman dan bersyukur. Yang paling populer sering kita dengar dari para alim adalah di surat Ibrahim
Insyaallah ayat 7, wa ta'attana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi jelas sekali di sana ketika Allah memaklumkan, jadi kita diminta untuk benar-benar memperhatikan ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tapi kata Allah juga, apabila kita kufur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya siksaku amat pedih, kata Allah. Nah, untuk itu tiada pilihan lain. Tidak ada yang lain lagi kecuali kita harus bersyukur. Dengan bersyukur lebih banyak menguntungkan diri kita. Dari sisi kita tidak usah lagi. Yang kedua, kita terbebas dari siksa Allah yang amat pedih tentunya. Dan kalau kita lakukan secara logika, masuk secara psikologi, ilmu-ilmu psikologi mengakui itu. Ketika kita mampu menciptakan rasa senang dalam tubuh kita, sesungguhnya kehidupan kita sudah senang. Dan pengelolaan itu harus kita lakukan terus-menerus. Ketika ada kontinuitas, maka sesungguhnya kita akan menjamin bahwa tubuh kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan rasa dalam diri kita menjadi sebaik-baik hidup. Nah, ini juga disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW ketika kita melakukan dengan rutinitas yang disebut dengan istiqomah. Itulah nilainya paling tinggi. Jadi keajekan. Jadi keajekan tentu saja yang baik ya, bukan keajekan yang jelek. Ketika kita mampu melakukan secara teratur dan selalu atau tetap terus-menerus, ini di situ pahalanya sangat besar. Jadi sebaik-baik amalan itu yang istiqomah. Nah, untuk itu bersyukur. Demikian pula hari ini kita bahas tentang rasa syukur. Kita juga mengingatkan pada seluruh pemirsa Malang TV, penikmat radio KDS 8, coba diingat-ingat ketika ada masalah besar sekalipun, terus kita tanggapi dengan susah, sementara juga kita tanggapi dengan senang. Nah, ketika kita tanggapi dengan susah, bahkan dengan kufur nikmat tadi, masalah juga tidak akan selesai. Kita marah-marah, masalah tidak akan selesai. Sama-sama belum selesai. Ketika kita bersyukur, kita sudah start mengawali dapat keuntungan. Kita sudah terbebas dari siksa, dan juga kemungkinan dengan kita bersyukur, nikmat kita akan bertambah. Tambahan itu nanti dimungkinkan akan mampu menutup sesuatu yang menyebabkan kita bermasalah. Yang berikutnya, bahwa memberikan rasa syukur kita atau mewujudkan rasa syukur kita itu bisa dalam bentuk memberi. Memberi atau yang lazim disebut dengan sedekah, sedekah, ini tidak harus berupa uang. Ketika kita mampu dengan uang kita, maka memang tugas kita selalu melakukan sedekah dengan uang. Ketika kita mampu dengan ilmu, maka setiap saat ketika kita sepakat dengan istiqomah tadi, berarti setiap saat pula kita membagi ilmu kita kepada yang lain agar memberikan manfaat lebih banyak lagi, tidak hanya kita miliki saja. Ketika kita mampu dengan tenaga, kita juga melakukan sedekah dengan tenaga. Mungkin di kampung kita luangkan tenaga kita untuk berbenah tentang tanamannya, tentang tatanan lingkungan, atau mungkin yang terkait dengan lingkungan sekitar ya, baik itu yang lingkungan hidup dan lingkungan yang tidak hidup, sehingga akhirnya kampung kita menjadi lebih baik atas sedekah tenaga kita.
atau hal-hal lain yang sifatnya bisa memberikan sesuatu yang datang dari dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya yang sering kita dengar dari para alim pula, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah apabila kita mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Sama seperti sore hari ini, ketika Anda mendengarkan, kemudian juga mengambil manfaat, hakikatnya sama bahwa Anda memberikan manfaat. Manfaat apa? Dari yang telah disampaikan dalam program ini, Anda memanfaatkannya. Apalagi kalau ilmu-ilmu itu Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya penikmat radio KDS 8, pemirsa Malang TV, sebaik-baik kita adalah terus berusaha untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Pak, insya Allah dengan itu kehidupan kita akan lebih baik. Itu Mbak Tia sementara ya. Oke, penikmat Radio KDS 8 tadi sudah dijelaskan mengenai bersyukur untuk tema kita hari ini Ustadz ya. Ini pertanyaan sudah saya tulis, ada yang sudah masuk tapi nanti untuk kita menjawabnya ya. Di segmen kedua kita akan iklan terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Menata Hati. Penikmat Radio KDS 8, kita kembali lagi bersama Menata Hati. Di segmen kedua kita akan menjawab pertanyaan sudah masuk melalui WhatsApp ya. Untuk di WhatsApp di 089669058-nya 3x9. Dan untuk line teleponnya di 03413021 537. Seputar apa saja Islam ataupun tentang puasa ataupun tema kita hari ini tentang bersyukur Ustadz ya. Baik, langsung saja ada Mas Dikda di Blimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kalau misalnya sholat duha itu batasnya sampai jam berapa? Terima kasih. Ya. Sholat duha ini mulai terbitnya matahari ya. Jadi batasannya itu akhirnya sampai sebelum masa atau masuk dari waktu zuhur ya. Tapi jangan mepet sekali ya. Jadi di awal-awal sudah saya bilang paling enggak 1 jam lah. Kita toleransi, misalnya mancing zuhur itu jam 11.20, ya berarti 10.20 kita sudah kalau bisa nggak duha ya. Jadi kita lakukan sebelum itu. Itu yang ideal ya. Idealnya seperti itu. Baik, kita lanjut lagi, ada Mbak Laila. Assalamualaikum Ustadz. Jadi suami saya itu kalau misalnya pulang kerja sering marah-marah, sering sekali. Saya dijadikan pelampiasan. Nah, bagaimana kita harus menghadapi suami yang seperti itu? Yang pertama, mawas diri. Jadi upayakan meminimalisir kesalahan orang lain dalam praduga kita. Jadi misalkan, suami saya kok marah-marah, jangan-jangan saya ada yang kurang. Jangan-jangan kemarin tadi waktu berangkat sarapannya kurang sesuai dengan seleranya. Jangan-jangan ada pekerjaan-pekerjaan yang dia pesan tapi saya tidak hiraukan. Itu yang pertama, jadi mawas diri. Yang kedua, kalau memang kita sudah mawas diri, kemudian ternyata benar-benar dia marah tanpa alasan, itu kita bisa berunding, ngajak berunding sambil minum teh hangat ya. Oke. Tahan dulu, dulu. Ya. Kita angkat telepon ya, penikmat Radio KDS 8. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Pak, dengan siapa? Pak Agus. Oh nggih Pak Agus, monggo. Tadi tanya Ustadz. Nggih, monggo Pak Agus. Hanya setan sama jin gimana? Padahal di Quran kan dikatakan sama salah satu jinna wal insa ya butuh. Sekarang itu jin apa sama dengan iblis itu Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Pengen tahu dan kita harus percaya bahwa jin ada, iblis juga ada. Bedanya kalau iblis atau setan itu dia berkembang biak dan tidak mati sampai hari kiamat nanti. Kalau jin berusia tapi juga ratusan tahun. Ini bedanya. Kemudian
kita perlu waspada, Pak Agus. Ibarat, jadi misalkan saya bersama Mbak Tia di sini, seandainya kita bisa melihat setan, sesungguhnya setan itu kita sulit, mau jalan saja sulit, harus menyisihkan setan-setan. Jadi penuh sekali di dunia ini setan itu, karena dia beranak tapi tidak mati. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, kita lihat manusia saja sudah banyak yang mati, jumlahnya seperti itu. Nah, yang perlu kita hati-hati adalah waspada. Kalau takut, tidak perlu takut, karena setan ketika kita mampu menjaga dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak berani ngapa-ngapain. Jadi alamnya kan memang lain ya. Kita tidak bisa tabrakan, dan mereka tidak mampu menghalau kita. Tapi begitu kita lengah, 1 detik pun akan tersampai, karena begitu dekatnya setan dengan kita. Itu Pak Gus, jadi bedanya jin dan setan itu, kalau jin masih bisa mati, kalau setan tidak. Tidak mati. Yeah. Baik, kita lanjut lagi. Ada Mbak Mami di Saujajar. Assalamualaikum Ustadz Ridho dan Mbak Tia. Selamat sore. Sore juga. Ustadz, kalau misalnya zakat fitrah, apakah wajib menggunakan beras atau bisa digantikan dengan yang lain? Bisa beras, bisa uang. Lebih baik lagi ada berasnya, ada uangnya, ada lauk pauknya. Itu. Kalau uang minimal minimal 2 kilogram beras. Kalau sekarang mungkin rata-rata 10.000 ya. Jadi para panitia kalau saya lihat itu sekitar padokan 10, tapi mereka dengan timbangan 2,7 ya. Kemudian diuangkan, ada juga yang menggunakan uang 30.000. Bagi para penikmat, pemirsa yang ingin berzakat, selalu menjaga perasaan atau hati, jangan sampai suudon kepada para amil gitu. Nanti ada edaran beras lo 1 kilo piro, padahal 2,5 kilo. Berarti duit kok 30 itu batine dipek panitia. Nah, ini sama sekali jangan pernah ada. Ketika kita mau membayar zakat itu pure, kita tanpa berpikir apapun. Iki kok kira-kira didem tenanan. Nah, hal-hal yang semacam itu akan merusak pahala zakat kita. Itu yang paling penting. Jadi kalau beras 2 kilogram itu press body ya. Yang lebih baik hati-hati dilebihkan 27 atau 30 atau 3 kilo ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada Mbak Mufida di Singosari. Assalamualaikum Ustadz. Ketika saya kan bekerja nih Ustadz, terus saya juga tidak ada asisten rumah tangga, mengurus anak juga sendiri. Jadi ketika sama-sama capek, si suami itu loh minta marah-marah. Bukan, minta sesuatu kalau malam hari itu. Nah, saya tidak bisa memenuhi. Yeah. Apakah itu hukumnya dosa Ustadz? Dosa. Jadi langsung saya jawab dosa. Jadi itu sewaktu-waktu. Jadi kata Allah, Kanjeng Nabi juga memberikan pesan, jangan sampai menolak. Ketika ditolak kemudian suami murka, itu bisa mendatangkan kerugian pada seorang istri ya. Jadi apalagi kalau satu suami, dalam arti tidak poligami, itu hakikatnya secara biologis masih dalam batas normal ya. Manusia dengan segala kegiatan menyampaikan pertanyaan itu. Jadi bagaimana? Saya capek kadang-kadang, sudah 2 minggu saya tidak memberi nafkah. Apakah saya berdosa? Yo, dosa. Walaupun pihak laki-laki itu yang ada kadang-kadang yang kita dengar itu kan, kalau wanita tidak mentaati suaminya, diajak beginian tidak dilayani, itu berdosa. Kok beginian? Beginian sih Ustaz. Maksudnya
bermusyawarah tadi. Bermusyawarah malam-malam. Tapi kalau yang berharap istrinya dan durasinya memang relatif lama, dalam kategori kalau normal itu kan memberi nafkahnya setidaknya seminggu sekali, dan itu diharapkan istri, suami juga berdosa, berarti tidak memberikan nafkah dengan baik. Itu Oke. jawabannya. Cukup ya. Cukup. Semoga bisa ini menjawab semuanya. Ada lagi Mbak Fitri. Assalamualaikum Ustadz. Kalau misalnya gajinya saya di bawah UMK Kota Malang. Nah, apakah semua penghasilan suami boleh dikasih ke istri atau memang dibagi dua dengan suami? Ya, hakikatnya hasil kerja dari suami itu adalah milik suami, milik istri, milik anak. Tapi ketika istri itu membantu bekerja, hakikatnya harta itu milik istri saja. Jadi kalau yang kerja istrinya, sebenarnya itu tidak berhak suami. Kalau istrinya tidak dengan ikhlas memberikan, tidak boleh nuntut, karena itu haknya istri. Tapi kalau uang itu diperoleh oleh suaminya, suami punya kewajiban sebagian haknya untuk istrinya, untuk anaknya, dan untuk dirinya. Yang banyak berkembang itu di lingkungan kita adalah seolah-olah gaji suami itu adalah milik istri. Nanti dilihat struknya persis, harus persis dengan struk. Ketika suami minta uang bensin sulit, uang jajan sulit, terus maunya gimana? Nah, sementara yang benar sesungguhnya adalah suami berkewajiban memberikan sebagian hartanya untuk diberikan sebagai nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga salah besar ketika istri minta persis seperti struk yang ada, ya. Itu istri-istri yang salihah, nggih. Di Malang TV, di Radio KDS 8, mohon disadari ini. Jare suami-suami kula rungokno iku. Ojo kuwape dijaluk. Nah, kadang-kadang ingin memberikan uang saku keponakan saja sulit ya. Sampai ada suami-suami yang menyembunyikan uangnya di kaos kaki ya, supaya nggak ketahuan. Sewaktu-waktu ada keponakannya bisa untuk nyangoni. Dilalah dicuci oleh istrinya, ketemuan menewes. Akhirnya gak sido nyangoni. Nah, ini jadi ketika itu semua sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan, tidak ada masalah juga. Misalnya sudah sepakat, ya wis mah, ya wis Dek, semua gaji saya untuk sampean misalnya. Untuk liane aku tak berusaha mencoba cari ceperan yang lain, misalnya jualan apa, jualan ini dan itu. Yang penting jangan jualan harga diri ya. Itu Mbak. Iya. Oke, baik, setuju ya para suami berarti ya. Pengertiannya seperti itu karena banyak sekali yang masih memahami bahwa gajinya semua harus ke istri gitu Ustaz ya. Iya, kebanyakan suami-suami takut istri. SSTI. Baik, penikmat Radio KDS 8, cukup untuk di segmen kedua. Nanti kita jumpa lagi, lanjut lagi di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, penikmat Radio KDS 8, kita lanjut lagi untuk pertanyaan di segmen ketiga ya. Ustadz ya, tidak terasa 40 menit ini kita sudah terlewati. Lepas pukul 4 sore. Selalu begitu. Betul sekali. Alhamdulillah kita ngaji noto hati tapi tidak terasa. Tidak terasa ya. Tidak dijadikan beban gitu kan ya. Baik, kita lanjut lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz Ridho, yang ingin saya tanyakan, apakah seorang wanita atau istri yang kurang menerima akan penghasilan suaminya bisa disebut kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apa berdosa seorang istri yang demikian? Terima kasih. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan bukan Anda ya. Seandainya itu Anda, saya harus jujur, Anda berdosa. Solusinya apa? Istighfar. Segera ambil air wudu, sholat taubat 2 rakaat. Ya.
niatkan, saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu surat yang pertama Anda baca Al-Kafirun, surat yang rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas ya. Setelah salam sujud syukur, segera Anda menanyakan, ini sebuah hidayah ini, bukan secara kebetulan pengen takon urusan itu, tapi hakikatnya Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal ini, sehingga segera istighfar untuk belajar dengan berat hati pun terus. Mulai besok saya harus senang dengan penghasilan suami saya. Ya, saya sudah mengamati banyak sekali testimoni ya. Ada yang dengan gaji 15 juta, bayangkan. 5 juta dibawa suami, 10 juta diberikan istrinya. Itu pertengkaran tidak pernah reda setiap harinya, bayangkan. Sementara saya pernah juga mengamati sebuah keluarga, gaji suami atau penghasilan suami itu kalau sehari waktu itu 60.000 ya, 60.000 kali berarti 1.800.000 itu untuk 1 bulan dan untuk semua kebutuhan, karena yang kerja hanya yang laki-laki, kuli bangunan. Tapi apa yang saya lihat, kendaraannya sepeda pancal. Di sana ketika kemana-mana naik sepeda selalu bergurau, kadang-kadang nyubit-nyubit suaminya, "Mas niku sakit mawon." Dia bosok kromo dengan suaminya, bayangkan. Seorang suami dengan nafkah 1.800.000 per bulan itu mendapat suami yang begitu solihah. Ngomongnya saja bosok kromo, sehingga pertengkaran jelas tidak mungkin ya. Bisa jadi lebih pada itu. Dan saya lihat hampir setiap hari suami berangkat kerja jadi kuli bangunan itu aja, kalau lupa istrinya yang ngerebut tangannya, belum salim tangan. Bayangkan, berarti sesungguhnya finansial itu bukan satu-satunya penyebabnya. Kalau yang 15 juta tadi tidak bisa bersyukur, tapi yang 1.800.000 bisa bersyukur. Sehingga kalau gaji suami Anda lebih dari itu, Anda harus lebih bersyukur lagi. Makanya alhamdulillah Anda bertanya dalam kesempatan ini. Dan untuk istri-istri yang lain yang senada dengan penanya, Anda ketika mendengarkan ini berarti Anda juga dapat hidayah sesungguhnya. Maka segeralah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah pada ampunan Tuhanmu, minta ampun, menyesal dan seterusnya. Kalau perlu dihiasi dengan tetesan air mata, maka Allah akan mendekap Anda sekalian, kemudian memaafkan, mengampuni dosa-dosa Anda sekalian. Betul Mbak Tia? Ya, bersyukur ya untuk para istri ya. Yang penting itu cinta, setia, dan kasih sayang. Ya, betul begitu. kan Ustadz ya? Jangan hanya karena uang, tapi uang juga penting. Iya, tapi saya bukan pernah prioritas. nggak punya di dompet, nggak terlalu ada uang juga susah, karena susahnya itu pengen makan kurang. Pengen minum raktir saja masih kurang, berarti ini cukupnya hanya air mineral ya, misalnya itu ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz Ridho. Dilanjut lagi, ini ada Mbak Wita di Lawang. Selamat sore Ustadz. Sore. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau misalnya saya bekerja lalu saya tidak pernah memberitahu bahwa sering ngasih orang tua diam-diam, apakah itu dosa terhadap suami? Ketika itu hasil jerih payah Anda, ini sah-sah saja, tidak harus, karena saya bilang tadi hasilnya adalah hak prerogatif milik istri ya sebenarnya. Tapi kalau itu uang yang dari nafkah dari suami, itu memang sebaiknya di musyawarah. Nah, kalau
penyebab utamanya adalah kebahilan suami, ini bisa lain lagi, harus diambil alih. Saya kalau nurutin suami saya, bakhil sekali Ustaz. Kalau bakhil sekali itu bisa ditinggal. Memberikan sebagian untuk ibu misalnya, gak usah ngomong bojo nih, tapi tetap dengan niat, ini saya lakukan guna menebus kebakhilan suami saya, juga atas permohonan sebagai doa saya, mudah-mudahan Allah segera merubah hati suami saya yang bakhil menjadi loman ya. Loman itu apa? Roman tuh nggak pelit, Nggak royal gitu. Oh, iya. Dermawan. Ya. Lawannya dari bakhil tadi ya. Itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau hasil kerja ada sendiri, nggak usah, apalagi untuk kebaikan. Niatkan kebaikan itu bukan untuk Anda saja pahalanya, tapi juga untuk anak-anak dan juga untuk suami. Itu akan lebih solihah kembali. Oke, kita lanjut lagi, ada Mas Fahrul. Assalamualaikum Ustadz, untuk aurat laki-laki batasnya di mana ya? Aurat kemarin sempat keliru sampai mata kaki saya, katanya anak saya. Maksudnya di pusar ya, udel kalau orang Jawa, sampai di bawah lutut ya. Di bawah lutut itu di bawah dengkul ya. Sehingga itulah batasannya. Tapi kita juga manusia dididik, diajari oleh Allah mulai dari toharoh sampai etika berpakaian, makan dan minum bahkan. Makanya tetap kita pantaskan. Seperti yang saya pakai boleh, tidak harus sampai lengan ya. Jadi yang penting awalnya memang di atas pusar sampai di bawah lutut ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita lengkapi dengan model atau budaya di Indonesia. Umumnya kalau laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, sehingga tidak saklek. Kalau misalnya ada, memang saya temukan di desa, di sebuah langgar, sholat OT-OT ya. Telanjang dada. Tapi dia tahu bahwa sarungnya ditinggikan, jadi tidak sampai nampak pusarnya. Nah, ternyata setelah saya tanyakan, bajunya kotor, terkotor, kemudian untuk pulang jamnya tidak memungkinkan, rumahnya agak jauh dari ladang ya, sehingga itu dia lakukan. Akhirnya ya saya hanya bisa memberi masukan, lain kali perlu cadangan baju ya. Jadi kalau ke ladang itu baju untuk sholat dibawa di tas misalnya, disisihkan. Ketika nanti baju yang untuk berladang itu kotor, kita bisa pakai baju yang baru ya. Itu. Baik, dilanjut lagi, ada Mbak Risa. Ustadz, kalau sholat hajat seperti apa Ustadz? Bacaan surat yang harus dibacakan. Sholat hajat hakikatnya sama dengan sholat sunnah yang lain. Yang lebih banyak dilakukan adalah dengan 4 rakaat. 4 rakaat bisa dibagi 2 salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat juga dibolehkan. Jadi sama niatnya, berniat sholat hajat. Namun dalam hati terus ada hajat apa yang diinginkan sebenarnya. Saya pengen mantu sebentar lagi Ustadz ya, sampaikan pada Allah. Kemudian yang sifatnya kebendaan juga sampaikan dalam hati kita. Kemudian rakaat pertama surat Al-Ikhlas ya, jadi hakikatnya hanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama 10, kedua 20, ketiga 30, keempat 40. Itu yang banyak dilakukan. Ketika lebih dari itu dibolehkan. Jadi sholat sunnah itu minimal 2 rakaat, maksimal tak terbatas. Sekuat tenaga kita ya. Ya, cukup ya Ustadz ya. Cukup penikmat Radio KDS 8, kita jeda iklan dulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah iklan lagi.
Baik, penikmat Radio KDS 8, segmen terakhir ya. Insya Allah bisa terjawab. Ada Mas Muksin di Tegalweru mau tanya, kalau sudah waktunya maghrib, sebaiknya dianjurkan untuk buka puasa dulu apa sholat maghrib terlebih dahulu, Ustaz? Batalkan puasanya dulu Ya. dengan yang manis-manis. Seperti saya, Mbak Tia itu manis-manis ya. Jadi minimal melihat saya. Iya. Kemudian mendahulukan sholat itu kayaknya memang khusyuk atau yang syar'i. Justru itu yang salah. Kanjeng Nabi mengajari kita membatalkan puasa dulu. Jadi begitu adzan ya kita minum air atau mungkin yang sirup atau ada kurma-kurma atau yang buah manis itu. Oke, baik. Ketika Ustadz bilang manis, kenapa Mas Yudi ketawa nggak terima Ustadz ya? Kan dia ganteng. Kalau manisnya di kita. Iya, Cakepnya kenapa? di sana. Ya nggak terima gitu. Ada Mbak Rosa di Sukun. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, kalau kita batal puasa karena head mendadak, apakah wajib bayar fidyah dan kapan waktu yang dianjurkan? Terima kasih. Iya, tetap terhitung berarti batal puasanya, harus diganti di hari lain. Kalau tidak ada kendala nggak boleh dibayar fidyah. Tapi kalau terkendala sakit dan lain sebagainya untuk nyaur utang itu ya bisa dengan fidyah. Fidyah. Jadi fidyah itu termasuk yang punya utang tahun kemarin ditunda-tunda akhirnya kelewat lagi. Ini harus diganti di hari berikutnya, ditambah lagi denda bayar fidyah. Jadi harus double. Dobelannya bukan 10 hari jadi 20 hari, tetap disaur 10 hari nyaur utangnya, ditambah 10 hari bayar fidyah, nyamin orang miskin 10 hari memberi makannya itu. Oke, ada lagi Mbak Eka. Assalamualaikum Ustadz, yang ingin saya tanyakan ketika pindah rumah baru, apa doanya? Pindah rumah baru, Ada doanya Ya. nggak Ustadz katanya? doanya ketika meninggalkan ya doa pergi itu. Doa pergi. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika masuk rumah baru, mohon pada Allah bahwa jadikan baiti jannati, baiti jannati, baiti jannati. Ucapkan berkali-kali di situ bahwa rumahku adalah surgaku, rumahku adalah surgaku. Itu aja. Terima kasih Ustadz, sudah terjawab semua untuk pertanyaannya. Oh, ya, alhamdulillah. 58 menit ini ya. Langsung saja kesimpulan kita untuk hari ini mengenai bersyukur Ustadz. Ya, Silakan. bersyukur. Kadang-kadang orang bilang mudah diucapkan Ustadz, tapi untuk menjalani sulit. Salah ya. Jadi yang jelas syukur itu juga mudah, semudah apa yang kita ucapkan. Hanya kadang-kadang kemauan dan kesadaran bahwa ketika kita ada kemauan mengucap saja. Jadi kadang mengucap saja nggak mau. Setelah itu mengatakan bahwa bersyukur itu berat, nggak semudah mengucapkan. Karena mengucapkan saja tidak ada kemauan. Coba ucapkan, nanti akan diberi kekuatan oleh Allah. Nah, kekuatan itu apa? Ya, setelah ucapan dia melakukan kegiatan. Mungkin sholat syukur, atau mungkin dengan berbagi, dengan merekahkan senyumnya. Yang cemburut jadi senyum tadi, katanya gajinya kurang, di bawah UMR. Jadi bahkan ada kuli bangunan yang jauh di bawah UMR, tapi bisa hidup dengan berbagai kemesraan yang saya lihat itu. Saya lihat sendiri itu. Jadi boncengan sepeda yang sudah nggak jelas catnya itu, tapi istrinya juga nampak kalau senang, dia juga nyabuk dari belakang. Mesra ya? Kadang-kadang jiwiti wetengi bojone. Saya ya Allah, begitu nikmatnya. Makanya jangan kalah dengan mereka. Kita semua penikmat KDS 8, pemirsa Malang TV juga, kita harus lebih bisa dari mereka yang bisa. Karena hakikatnya memang kita semua bisa. Mudah-mudahan seluruh penikmat radio KDS 8, pemirsa Malang TV, dan kita semua selalu diberi kekuatan, keimanan, dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, terima kasih penikmat Radio KDS 8 atas kebersamaan kita untuk hari ini mengenai bersyukur. Semoga kita bisa selalu bersyukur apapun keadaannya, tidak hanya materi Ustadz ya. Iya. Kesehatan dan masih bisa bangun di pagi hari juga merupakan harus kita syukuri setiap harinya. Insya Allah besok kita berjumpa lagi di Menata Hati dengan tema yang berbeda yaitu kehidupan dunia akhirat. Saya Tia Fauzia pamit undur dengan Ustadz Ridho. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.